Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Lia Amelia dengan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas tentang kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam masa Daulah Abbasiyah bagian kedua. Bidang politik dan militer. Dalam bidang politik, dinasti Abbasiyah menjalin hubungan persahabatan yang baik dengan negara lain, dan kekhalifahannya dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode pengaruh Persia I, pengaruh Turki I, pengaruh Persia II, dan pengaruh Turki kedua. Dalam bidang militer, dibentuk angkatan bersenjata, terdiri atas angkatan darat dan laut. Kesatuan angkatan ini berada di bawah Panglima Besar Angkatan Perang bernama Amirul Umaro. Membentuk organisasi militer terdiri dari pengawal khalifah atau haras, pasukan tetap atau jund, pasukan sukarela atau tawwi'ah, pasukan reguler atau infanteri atau disebut harbiyah, pasukan pemanah ramiyah, pasukan kavaleri atau fursan. Bidang sosial dan ekonomi. Dalam buku Tamadan al-Islam Juz Zaidan menggambarkan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah, masyarakat terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah atau Bani Hashim, para pejabat negara, para bangsawan Bani Quraisy, para anggota tentara dan pegawai istana. Kelas umum terdiri dari para seniman, para ulama, para saudagar, para tukang dan petani. Bidang sosial lain didirikan rumah sakit gratis dan pabrik-pabrik untuk mengatasi pengangguran. Kemajuan sektor ekonomi disebabkan oleh usaha para khalifah yang mendorong kemajuan dalam berbagai sektor, yaitu perindustrian. Banyak kota dibangun untuk pusat perindustrian. Kota Basrah, pusat industri gelas dan sabun. Kufah, pusat industri tekstil, kain, linen. Di Mesir, industri pakaian dan sutra bersulam di Damaskus. Pusat kerajinan sutra di Kazakhstan, Syria, Irak. Pusat keramik dan gelas berukir di Syam. Industri kertas di Samarkand. Pertanian, pembangunan kanal, bendungan, irigasi, dan terusan untuk memenuhi kebutuhan petani yang hasilnya mampu meningkatkan produktivitas para petani dengan berbagai produk pertanian seperti gandum di Mesir dan kurma di Irak. Perdagangan, hasil dari industri dan pertanian diperdagangkan ke berbagai wilayah Abbasiyah dan negara lain. Perdagangan barang tambang juga semarak. Emas ditambang di Nubia dan Sudan Barat. Juga telah dikenal mata uang dinar atau emas. Kota Basrah menjadi pelabuhan penting sebagai tempat transit antara timur dan barat. Ada juga pelabuhan Damaskus dan dermaga Kufah. Bidang seni dan sastra. Kota Baghdad menjadi pusat studi ilmu, seni, dan sastra. Perkembangan peradaban yang dapat diidentifikasi dalam bidang seni budaya dan sastra seperti seni arsitektur. Seni ini berguna untuk keperluan membangun gedung, masjid, istana, madrasah, dan kantor pemerintahan. Khalifah mendatangkan arsitek dari Bizantium, Yunani, Persia, dan India untuk mendesain dan mengajarkan seni arsitektur. Seni tata kota. Banyak bangunan dan kota dibangun dengan teknik tata kota yang bernilai seni tinggi. Di antaranya kota Baghdad dibangun berbentuk bundar sehingga disebut kota bundar atau Al-Mudawwarah. Terdapat 4 pintu gerbang. Bab al-Kufah sebelah barat daya, Bab al-Syam terletak di barat laut, Bab al-Basrah di tenggara, Bab al-Khurasan di timur laut. Masing-masing gerbang dibangun 28 menara sebagai tempat pengawal negara. Di tengah kota dibangun istana khalifah dikenal dengan Al-Qasr al-Zahabi atau istana emas. Kota Samarra, di dalamnya terdapat istana indah dan megah, masjid raya, taman kota, alun-alun, pusat belanja, dan pusat pelayanan publik. Kota Baghdad merupakan pusatnya para penyair dan sastrawan yang terkenal
seperti Abu Atiyah, Abu Nawas, Abu Tamam al-Buhturi, Al-Muntanabi. Kota Baghdad terkenal dengan kisah yang melegenda, yaitu cerita 1001 malam atau Alfu Lailah wa Lailah, ditulis oleh Mubashir Ibnu Fatik. Demikian materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.